rasa-rasanya gue udah berubah nih. Tetapi perubahan yang nyata dikatakan di situ, di mana sebuah perubahan yang dapat dilihat oleh orang lain, bahwa kehidupan kita sudah berubah. Dan bukan hanya orang lain melihat, tetapi orang lain juga dapat merasakan perubahan itu. Sayangnya begini, ada orang-orang Kristen yang tidak benar-benar mengalami perubahan hidup, alias perubahan hidupnya hanya sekedar kosmetik. Nggak benar-benar mengalami perubahan hidup. Itu yang kadang-kadang terjadi. Apa sih perubahan yang kosmetik itu? Perubahan kosmetik itu adalah seperti ini. Perubahan yang hanya terjadi pada perilaku luar saja dan bersifat sementara. Berubah sih, tapi cuman penampilan luarnya aja yang berubah. Ada nggak orang-orang Kristen yang mengalami seperti itu? Ada. Ketika diawasin, udah doa belum? Dia doa, dibaca Alkitab. Ketika nggak diawasin, lupa aja nggak diawasin. Ditanya lagi, udah doa? Enggak. Yang kedua adalah perubahan kosmetiknya seperti ini. Melahirkan kemunafikan. Kalau di depan orang banyak, di gereja, sikapnya baik. Tetapi ketika pada saat lagi di rumah, sendirian, kembali lagi tuh kepada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dalam konteks perubahan hidup, maka arti firman Tuhan ini, Tuhan sedang berkata begini, bahwa apa yang ada di dalam hati seseorang itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga dari sekedar penampilan luarnya saja. Sebab apa yang ada di dalam kehidupan seseorang di dalam hatinya ini akan menentukan seperti apa kualitas perubahan hidup yang akan dialami oleh orang itu. Apakah orang itu hanya mengalami perubahan hidup yang sementara, yang bersifat kosmetik, ataukah mengalami perubahan hidup yang konsisten dan permanen dalam kehidupan. Supaya kehidupan kita mengalami pertumbuhan jadi semakin serupa dengan Kristus secara permanen dan konsisten, maka perubahan hidup kita harus diawali daripada perubahan hati, bukan daripada perubahan perilaku. Seringkali orang berusaha untuk berubah adalah perilakunya. Hari ini saya mau ajak begini, perubahan sikap hati yang dimaksud itu seperti apa? Adalah perubahan motivasi hati. Perbuatan yang baik, perilaku yang baik selalu didorong oleh yang namanya motivasi hati. Tetapi motivasi hati itu nggak selalu benar, ada terkadang yang salah. Motivasi hati yang salah yang pertama adalah takut dihukum. Ada orang-orang contohnya, suka terlambat terus datang ke kantor. Ada peraturan baru muncul. Kalau terlambat sekian menit uang makan dipotong. Berubah dia. Dari yang tadi suka terlambat jadi on time. Perubahannya bagus gak? Bagus. Motivasinya karena takut uang makannya dipotong. Ikut Tuhan bukan cuma sekedar aktivitas. Ikut Tuhan bukan hanya sebagai sebuah rutinitas. Tetapi ikut Tuhan untuk kita mengalami yang namanya perubahan hidup. Ada orang-orang yang tidak mengalami perubahan hidup dalam kehidupan mereka. Ya begitu-begitu aja. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau ditanya kenapa kamu kok gak berubah? Yesus juga gak berubah. Masalahnya Yesus sudah sempurna. Setiap kita perlu bahkan harus mengalami perubahan hidup. Harus berubah itu seperti apa? Perubahan yang nyata itu bukan cuma sekedar perasaan.